Shalom, masih dalam lokasi Nativity Gereja Kelahiran Yesus Bethlehem, mengunjungi Gereja Saint Catherine atau Katarina, tempat tradisi Kristen Barat merayakan misa tengah malam pada malam Natal, melibatkan lonceng gereja yang disiarkan televisi ke seluruh dunia. Dan ada juga keempat Gereja Santo Hieronymus atau Saint Jerome, seorang bapak gereja terkenal yang selama 30 tahun menerjemahkan kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Juga Kapel Santa Helena yang menemukan salib suci Yesus. Mari ikuti kisah-kisah menarik ini. Catherine of Alexandria Church Bethlehem atau Gereja Santa Katarina dari Alexandria adalah gereja Katolik dan biara Fransiskan yang terhubung dengan bagian utara Gereja Nativity yang sebagian besar Ortodoks. Gereja abad pertengahan ini dibangun pada tahun 1347 dengan gaya neogotik di lokasi yang diduga penampakan Yesus kepada Santa Katarina dari Alexandria. Ramalan tentang kemartirannya sekitar tahun 310 Masehi. Gereja Santa Katarina adalah basilika dengan 3 lorong. Di sebelah utara dan barat adalah biara Fransiskan sampai sekarang. Di depan ada patung modern Santo Hieronymus dan fasad gereja diatap dengan patung Santa Katarina. Tepat di sebelah kanan saat memasuki gua ada tangga menurun menuju banyak gua di bawah gereja Nativity. Yang punya nama pelindung Santa Katarina, simak baik-baik cerita berikut ini. Siapakah Santa Katarina dari Alexandria ini yang dirayakan tiap tanggal 25 November? Menurut tradisi merupakan martir awal abad keempat dari Mesir. Berumur 18 tahun, seorang bangsawan dan terpelajar. Ia seorang pemeluk agama Kristen yang teguh dan mendermakan harta kekayaannya kepada kaum miskin. Hingga Katarina menjadi terkenal di Alexandria. Ketenarannya itu membuat Kaisar Maximianus memerintahkan agar Katarina menyembah patung dewa-dewi kafir Romawi. Hal ini ditolaknya dengan tegas. Kaisar yang iri hati dan cemburu dengan Santa Katarina marah dan memerintahkan untuk disiksa di atas roda, kenal dengan nama roda Catherine, atau dalam arti dengan gilasan roda kayu besar berduri. Pada saat Saint Catherine menyentuhnya, roda itu menjadi rusak secara ajaib. Tanda-tanda ini menunjukkan bahwa Tuhan menyertai hambanya dan memberi kekuatan untuk tidak menyerah kepada orang-orang kafir itu. Pada akhirnya, Santa Katarina diakhiri hidupnya sebagai seorang martir Kristus dengan dipenggal lehernya dengan pedang pada tahun 107 di Alexandria. Ada mitos pada masyarakat Kristen perdana di Timur Tengah, setelah kematiannya para malaikat membawa jenazah Santa Katarina ke puncak Gunung Sinai. Kaisar Justinus pada abad ke-6 mendirikan biara Santa Katarina yang indah di Gunung Sinai. Sampailah kita ke Gua Santo Hieronymus atau Saint Jerome. Adalah seorang iman, teolog, sejarawan. Lahir di Stridon tanggal 27 Maret tahun 347, wafat di Bethlehem tanggal 30 September tahun 420 pada umur 73 tahun. Oleh karena itu, pestanya dirayakan tanggal 30 September. Ini dekat Gua Nativity ada Gua Santo Hieronymus, seorang bapak gereja yang disejajarkan dengan 4 doktor gereja Latin, Agustinus dari Hippo, Ambrosius, dan Paus Gregorius pertama. Menghabiskan 30 tahun untuk menerjemahkan kitab suci dari bahasa Aram, Ibrani, dan Yunani ke dalam bahasa Latin. Vulgata. Vulgata menjadi Alkitab definitif dan resmi dari Gereja Katolik Roma. Akses ke gua tempat Saint Jerome dari Gereja Saint Catherine dari sebelah kanan tangga mengarah ke kompleks ruang bawah tanah. Di ujung belok sebelah kanan adalah tempat Saint Jerome tinggal dan bekerja. Gua-gua yang berdekatan diidentifikasikan sebagai tempat pemakaman Santo Hieronymus yang jenazahnya kemudian dibawa ke Roma.
Penggantinya Santo Eusebius dan Santa Paula, seorang janda bangsawan Romawi, dan putrinya Eustochium. Bekerja dengan Saint Jerome dalam menjadikan Bethlehem sebagai pusat biara yang hebat. Gua pertama di sebelah kiri di bagian bawah tangga diidentifikasikan sebagai kapel orang-orang tak bersalah, atau tempat pemakaman bayi yang dibunuh oleh Raja Herodes dalam usahanya untuk melenyapkan raja orang Yahudi yang baru lahir. Matius bab 2 ayat 16. Santo Hieronymus identik dengan atribut atau simbol singa yang melambangkan keberaniannya dalam membela kebenaran iman yang sejati. Atribut kardinal, salib, tengkorak, sangkakala, burung hantu, buku-buku, dan media tulis. Merupakan santo pelindung untuk pelajar, pengkaji Alkitab, penterjemah, perpustakaan, arkeolog, petugas pengarsipan, karena semua itu yang dilakukan Santo Hieronymus pada saat masih hidup. Perjanjian Lama, Santo Hieronymus menerjemahkan bahasa Aram dan Ibrani ke dalam bahasa Latin, sedangkan Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin. Santo Hieronymus tidak dapat diam saat melihat iman Kristen terancam. Pembelaannya terhadap iman Kristen antara lain adalah doktrin tentang keperawanan Santa Maria. Dan juga Santo Hieronymus menulis juga tentang selibat, penghormatan kepada relikwi orang kudus dan para martir. Kami tidak menyembah relikwi para martir itu, tetapi kami menghormati mereka, dan kami menyembah Dia yang memanggil mereka pada jalan kemartiran itu. Kami menghormati hamba Allah, dan penghormatan yang kami berikan mencerminkan penghormatan penyembahan kami kepadanya. Untuk menunjukkan para santo-santa berdoa untuk kita, Santo Hieronymus berkata, jika para rasul atau para martir saat hidup di dunia dapat mendoakan orang lain, bukan lebih lagi apa yang dapat mereka lakukan setelah mereka kini bersatu dengan Yesus Kristus di surga. Keren kan? Kapel Santa Helena, Bethlehem, tidak banyak peziarah mengenalnya. Berada di satu area bersama Gereja Nativity dan Gereja Saint Catherine. Merupakan salah satu bangunan dari periode Bizantium yang masih utuh dengan dinding dan kolom yang dihiasi dengan mosaik dan lukisan enkaustik. Beberapa fragmennya masih tersisa sampai saat ini. Dinding ada pemandangan besar Yesus Kristus duduk di tahta memberkati dengan tangan kanannya, memegang Injil di tangan kirinya, diapit oleh perawan Maria dan Santo Yohanes Pembaptis. Intrados lengkungan melukiskan tahta dipersiapkan untuk penghakiman dengan Injil dan salib antara dua pasang orang suci yang berdiri. Santa Helena lahir pada tahun sekitar 248 di Drepanum, Helenopolis, wafat tahun 330 di Konstantinopel, Istanbul, Turki. Pestanya dirayakan tanggal 18 Agustus. Santa Helena awalnya hanya anak seorang penjaga penginapan, menikah dengan jenderal Romawi bernama Constantinus Chlorus dan mempunyai anak bernama Constantinus Agung. Ketika menjadi kaisar, Constantinus Chlorus harus menikahi putri dari Kaisar Maximianus yang bernama Putri Theodora karena alasan politis, sehingga harus menceraikan Helena dan dibuang ke Nikomedia. Namun 13 tahun kemudian Konstantinus Agung, anak Helena, menjadi kaisar menggantikan ayahnya dan dibaptis menjadi Kristen oleh Paus Silvester. Helena terkenal karena keramahannya kepada tawanan, tentara, dan kaum miskin. Santa Helena selalu digambarkan memeluk sebuah salib karena menurut tradisi, Helena merupakan orang pertama yang menemukan relikwi salib sejati yang dianggap sebagai bagian dari salib Yesus Kristus yang asli di Yerusalem. Menurut Eusebius, sejarawan besar gereja awal dengan wewenang putranya, kemudian membangun gereja Church of the Nativity menandai tempat kelahiran Yesus. Di Bukit Zaitun, Santa Helena mengidentifikasikan dua situs. Yang pertama adalah tempat Yesus mengajarkan doa Bapa Kami, The Church of the Pater Noster,
Kedua, tempat kenaikan Yesus ke surga, The Chapel of the Ascension. Lihat video-video berikutnya, situs bersejarah di mana Yesus pernah hidup. Kemudian Kaisar Konstantin menginstruksikan pencarian salib di Kalvari. Ketika ditemukan 3 salib dalam sebuah waduk batu dan tertulis INRI bersama makam Yesus, pertanyaannya, yang manakah yang merupakan salib Kristus? Diceritakan oleh Santo Ambrosius, Santo Yohanes Chrysostomus, Rufinus, dan Sokrates, seorang perempuan yang sakit parah dibawa ke sana untuk menyentuh ketiga salib itu satu persatu. Setelah menyentuh salib ketiga, sekonyong-konyong ia sembuh. Orang mendaraskan Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah kami. Dengan demikian menyatakan itu salib yang asli. Penemuan salib suci itu segera menggemparkan ke seluruh negeri. Dari Roma, Kaisar Konstantinus Agung memerintahkan untuk membangun gereja di situs tersebut, of the Holy Sepulchre atau Gereja Makam Suci. Tahun 327 Santa Helena kembali ke Roma dan membawa relikwi potongan dari salib suci. Kapel Istana Santa Helena menjadi basilika yang indah, disebut Basilika Salib Suci Yerusalem, dikelola oleh biarawan Cistercian. Santo Ambrosius dalam khotbahnya ketika Santa Helena menemukan salib yang asli mengatakan, ia tidak menyembah kayu melainkan raja, yaitu dia yang tergantung pada kayu salib. Ia berkobar-kobar dalam kerinduan sejati untuk menyentuh jaminan hidup kekal. Kasih sudah melihat dan mendengarkan cerita singkat Santo Santa. Kita sungguh merasa terberkati dengan semua kekayaan tradisi iman Katolik. Prolog Santo Hieronymus mengatakan dalam ulasan kitab Nabi Yesaya, penyangkalan terhadap kitab suci adalah penyangkalan terhadap Kristus. Nantikan video berikutnya, Padang Gembala. Tuhan memberkati.